Guys, kita lihat konten Kang Deddy Mulia di Lestari Kota Cianjur ya, tepatnya di Kecamatan Pacet Cianjur. Ini saya aja tahu ini mau ngapain dia kali ini, mau bikin apa gitu di Cianjur. Kita lihat. Untuk lebih lanjutnya atau misalkan untuk lebih fullnya kita langsung cek di konten Deddy Mulia di izin ke gubernur. Benar gubernur teh tempat motor dilakukan motornya ya motor warga itu kayaknya. Saya bersama Bapak Bupati Cianjur ya ini. Kecamatan Pacet. Berapa hektar? Teh. Berapa? Kalau kebunnya sampai bawah. Dulu di sini apa? Kebun warga. Terus kemudian berubah sekarang yang kebun teh batasannya mana asalnya? Yang di bawah Pak, yang sebelum kita naik dari sebelum Saung Sarungi sampai sana. Nanti tunjukin dulu kebun teh di mana. Yang terakhir tadi Bapak lihat ada green apa? Greenhouse. Greenhouse. Ya itu. Ya Pak, saya nyuruh tarik. Pohon Pak. Ini pemika buka kayaknya masih ada nyerpan. Mohon, pemika buka bentuknya masih aman. Ya kan, tapi upami tos jadi greenhouse, ya udah nggak aman. Airnya. Ini tanah PTPN ya asalnya. Kalau ini mah bukan. Yang bawah. Yang bawah. Ini mah udah warga. Ini pertanian warga. Betul. Jadi asalnya kebun teh, Pak Gubernur lalu oleh swasta PT. Asalnya kebun teh milik pemerintah, kemudian milik PTPN. Ya, Kemudian alih fungsikan menjadi kawasan perkebunan stroberi, Ya. blackberry, yang seperti itu. Jadi ada atapnya dan juga ada yang di semen di bawahnya sehingga penyerapan. ada yang di semen-semen sebelah mana? Yang di Yang bawah. tadi itu tadi. Tadi ada greenhouse. Oh ya udah kita lihat. Udah ini bakal terjadi pembongkaran lagi guys. Oke, kita Karena tadi yang menuju yang tadi yang ada di greenhouse-nya, yang kalian pembongkaran lagi nih. Alih fungsi juga, asalnya sebelumnya perkebunan teh. Oke, kita next. Bapak karyawan di dia. Karyawan strawberry. Karyawan strawberry. Karyawan stroberi. Betul. Pak Haji Udin. Bapak ya Allah. Oh ini tembok teh. Sebagian. Bapak, Sabaraha karyawan gajinya di dia. Gajinya berapa? Gajinya berapa? Gajinya sabaraha. Gajinya berapa? Gajinya sabaraha. 83.000. Hah? 3 per hari. Berapa? Per hari 80. Mari bakar Pak, gak ada minum, gak ada apa-apa. 83.000 kontrak Pak. Sebagian sistem kontrak Pak. Oh gajinya 83.000 per hari. Ya. Udah ada BPJS ya Pak, alhamdulillah. Ya kayak kuli macul. Kuli Ya, macul Pak. daerah Subang 120. Setengah hari. 83.000. Itu dicop. Itu teksel Pak. Teksel dilapisi Ini sama kayaknya ya. Excel itu apa? semacam jaring. Tanah dibutuhkan perkebunan tapi ada betonnya begini. Bagian untuk bekerja akomodasi jalan. Udah ini calon-calon. Iya, saya. dari PT Stroberi ya. Ini konsultan dari Bu, PT Strawberry. ibu yang konsultannya. Iya, saya juga. Ibu Ya, udah ngitung sudah nggak ngitung. berapa debit air yang jatuh kemudian pola seperti ini? Sudah, kami punya beberapa kolam resapan di mana itu menghitung berapa air yang masuk, berapa yang tertahan, berapa yang Kolam resapannya dibuang kemana? dibuang kembali ke Di sini. kebun. Itu dijamin. Dijamin Bapak Nanti kalau saya mau. bikin audit ya. Bapak silakan. Ya enggak, nanti saya pakai audit Iya. IPB yang ini. Soalnya kan dulu itu kan konturnya di sini. Iya. Ini kan dulu adalah kebun teh. Iya. Dirubahlah PT apa sih bukunya? PTSL. Yang pertama, yang kedua, kenapa bayar karyawannya murah? Di bawah standar. Saya
tidak. Ini karyawannya 83.000 per hari. Mampui. Saya tidak bisa menjawab. Iya, nggak artinya kan ini perusahaan ya. Iya. Perusahaan yang mesti membayar Iya. pegawai dengan upah yang memadai. Dan kulinya masih harian. Memang Pak. Kan udah Iya perusahaan. memang. Karena itu kalau kita Kan perusahaan, bukan Iya. kuli ari kayak Pak Haji tukang maju. Kan lembaga bisnis gitu. Memang. Saya ada lembaga bisnis bayarnya masih harian. PT apa sih? PT Strogerindo Lestari. Iya. Jualnya kan mahal. Kenapa? Jualnya kan mahal. Tanahnya murah lagi kan, cuma ngambil tanah negara aja kan. Bukan, kita nggak ngambil Pak, kita sewa. Ya sewa tapi kan murah. Kita KSO sewa. kan. Kita sewa. Iya, saya tahu, kerjasama. KSO. Iya, kita kerjasama. Ini Bu, Ya. Kustuk. Ini lantainya kita serap air Pak, jadi nggak. kalau saya sih teori apapun ya, Iya. mau teori lantai staf air, Iya. mau teori apapun ya, Iya. kalau air jatuh dari atas, Iya. kemudian Enggak. ruang pori-pori buminya nggak ada, ya pasti jadi masalah. Iya. Gitu. Mau Oh. teori apapun ya, Iya. karena kan peruntukan lahannya, ruangnya kan tadinya kebun teh. Andai kata pun menjadi perkebunan sayur kan harusnya menjadi ruang terbuka. Kita punya lebih banyak ruang terbuka. Yang pertama gini Bu, Iya. greenhouse kan, Iya. ini kan menjadi panas. Ya kan? Kan mataharinya tidak jadi menyerap bumi. Greenhouse itu kan mengakibatkan suhu udara naik. Suhu udara di gunung naik, pantas kalau puncak daerah Cianjur sekarang nggak dingin lagi. Di Haridang atau daerah Cianjur. Karena kan mataharinya jam segini ini puncak loh Bu. Iya, iya. Kan jadi panas. Kabutnya jadi hilang. Iya. Karena kabut jadi hilang, nanti curah hujannya juga menurun. Kita berusaha untuk Manusia nggak bisa merekayasa alam. sebaik-baiknya Nggak Pak. ada Bu. Iya. Saya orang eksak. Manusia itu nggak bisa merekayasa alam tuh nggak bisa. Ya, alam ya alam, manusia ya manusia. Segala sesuatu itu ada peruntukannya, ada tempat. Nggak bisa manusia bisa merekayasa alam, nggak bisa. Dengan teori kita nggak bisa. Berapa teori? Iya, teori dasar. Cuman jarang dipakai. Tapi sudah gitu ngomong PT enak. Duit sih. Ya nama. Kita oke lah, lanjut. Ini gebrakannya kayak gimana ya? Teori yang dibangun dari mulai puncak di mana-mana tetap aja banjir. Terus saya jumlahnya terlalu banyak dan saya dengar mau perluasan lagi ya. Ini memang sudah perluasan, mula-mula selama 20 tahun ada 20 hektar. Sekarang udah berapa? Kemudian ditambah 11,5 hektar. Iya, dan kemudian juga jumlah produksi perkebunan sayur terlalu banyak juga overproduksi di pasar. Akibatnya adalah harga hortikultura sekarang jatuh karena overproduksi. Gitu loh ya. Semua perusahaan bikin nanam bawang, warga nanam bawang kan pasarnya nggak dibaca. Nah, dari Jawa Tengah datang, dari Jawa Barat datang, semuanya numpuk di Jakarta. Jatuh harganya. Kalau kami pasarnya berbeda Pak. Kami pasarnya stroberi, raspberry, dan sedikit domestik, sebagian kita oper keluar. Jadi raspberry tidak membangun pasar. Pasar lokal. Iya. Berarti kan jualnya itu mahal. KDM ya. Kalau ekspor kan, apalagi sekarang dolar. Ntar next. Tanya-tanya teman aku nih. Wow, ada Babay Ramji ini di sini ya. Babay Ramji. Karena jadi panas, maka kabutnya hilang. Kalau kabutnya hilang, maka bukan lagi puncak namanya, tapi lembah. Ya. Saya sampaikan Pak. Terima kasih banyak. Ya Bu, saya nggak apa, saya hanya konsen lingkungan karena kan di bawah ada pengaduannya berasal dari pengaduan warga kan yang tinggal di rumah di bawah banjir. Nah saya ini menjadi aneh, kok di puncak banjir gitu. Ternyata kan ada air sungai yang harusnya berbelok kelok dibikin lurus. Sungainya makin dalam. Nah, setelah itu saya analisis lagi kan apa problem di hulu kalau saya begitu kan. Oh problem di hulu terjadi perubahan peruntukan lahan dari Maaf guys. Di Cianjur kayak Liga Dangdut kayak. Menurut kamu gimana sebagai orang Cianjur? Lihat no komen.
ML ya. Liga Dangdut. Oke, lanjut. Dari perkebunan teh menjadi perkebunan stroberi. Perkebunan stroberinya pakai greenhouse, ya sudah, itu sempurna itu Bu. Gitu, nggak nuduh apapun. Nah, ibu bilang greenhouse-nya itu ekspor. Kalau ekspor berarti dibayarnya pakai dolar. Kenaikan dolar sekarang berdampak pada kenaikan uang ibu. Tapi kenapa upah buruhnya 83.000? Gitu loh itu. Ya harus dan harian gitu. Jadi harus ini begitu ekspor naik berarti kan dolarnya naik, ditransfer menjadi rupiah, berarti pembayarannya harus naik. Ya, mantap Pak. Naikin Pak. Gubernur yang dibentuk pengusaha. Itulah. Balance lah. Lah. Balance sih. Kadang aya nguntungkeun pengusaha. Seperti premanisme, menghilangkan premanisme kan. Oke lah, nextnya. Ada apa lagi nih? Nah, kamu cerita masalah upah. Yuk, TikTok aja TikTok. Oh, Sini. Strawberry. Yuk, strawberry. Ya, sok. Semangat, bye-bye. Ya ini kita lagi di daerah mana ya Teh? oke. Pokoknya kawasan puncak kan? Kabupaten Cianjur keras. Daerah Tiis Hidup. Karyawan di sini kerjanya di mana? PT apa? Gajinya bulanan apa harian? Berapa sehari? 3.000. Ya, gimana? Gede apa letik 83.000 sapoe? Ya kalau karyawan perusahaan sih nggak boleh harian. Gak boleh harian. Mudah-mudahan ke depan segera bisa. Aing anyar dipecat di harian. Fuck pokoknya. Pak lo bapak ya nu harian teh Pak di daerah terutama PT makanan, kosmetik itu dimulai dari harian gitu. Sedangkan ini harusnya katanya perusahaan yang berbasis per PT-an tuh gak boleh harian ya. Gitu guys. Lieur aing melieur lah. Perbaiki ya. Ini kawasan ini dulu adalah kebun teh bener nggak? Sekarang menjadi greenhouse strawberry. Greenhouse. Nanti kita evaluasi, kita kaji agar memiliki manfaat bagi warga dan manfaat bagi lingkungan serta perkembangan ekonomi, pertumbuhan bidang agrobisnis, kemudian hortikultura, melahirkan kesejahteraan dan melahirkan kelestarian alam. Oke? Setuju? Hayang naik gaji? Nes gaji rek naik nyandung mah. Intermezzo. Kemarin cakep PT, orang dia mah PT. Hah? Orang dia mah PT pada damang. Jadi karyawannya banyak kan orang mana? Keluar. Orang Saji Putri, Pak. Banyak kasihan. Betul, Pak. Kita nextnya ada apa lagi di sini ya? No, bisa. Siap nuhun, sadayana hatur nuhun. Urang Ciputri nuhun. Ya, ada Pak. Pak. Nah, Guy, menurut kamu gimana Guy? Tentang Deddy Mulyadi Guy? Mantap. Mantap. Sebagai pengusaha HP, kamu mantap karena tidak berdampak apa gimana? Ini kebijakannya sebelumnya ya teh si gubernur nu siget ya. Ayo, Oh. Mana mendukung tuh? Ting teh soalnya tidak terlalu berpengaruh ke orang sih. Kecuali kandidat teh terjadi ya.
masalah pegawaian ribu bahaya. Oh ya, soalnya ini calon-calon masih K3K, P3K, Acan, Acan. P3K, Pak, ini Can P3K aja, pegawai rumah sakit, sayang Cianjur. Pengen jadi ASN, ya minimal P3K dulu lah. Ya. Ntar didukung buat RI 1, mudah-mudahan jadi RI 1 lah ya. Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Itu aja, saya cuman belajar mereact ya, kurang lebihnya ya mohon maaf.